Desa Adat Pacung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Didukung dengan letak geografis, potensi pertanian di Desa Adat Pacung sangat bagus. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak anak muda yang dulunya bekerja di bidang pariwisata, kini beralih menekuni bidang pertanian. Anak-anak muda kini bergelut di bidang pertanian dan mulai mengembangkan pertanian modern. Anak-anak muda mulai mengembangkan pertanian ke arah yang modern dengan menanam sayuran yang diserap oleh hotel dan restoran, seperti menanam kacang arcis, kembang kol, selada, bawang pre, kol ungu, dan sayuran lainnya. Dengan demikian, pihak Desa Adat kini berupaya membangkitkan kembali minat generasi muda dalam bidang pertanian dengan melakukan berbagai usaha, baik memberikan pelatihan maupun pembinaan tentang pertanian. Bendesa Desa Adat Pacung Igede Ngurah Kumarajaya mengatakan, belakangan anak muda mulai menekuni pertanian. Pihak Desa Adat kini memancing kembali generasi muda untuk menekuni bidang pertanian dengan cara memberikan penyuluhan, pelatihan maupun pembinaan pertanian, serta memberikan beasiswa apabila ada generasi muda yang hendak mengambil jurusan pertanian. Jika dulu para orang tua yang bekerja di kebun hanya menanam buncis, kacang panjang, kol, dan sayur. Saat ini dengan semangat generasi muda, tanaman yang dibudidayakan kian beragam. Selain itu, anak-anak yang putus sekolah didorong untuk melanjutkan sekolahnya. Melalui pendekatan kepada orang tua, pihak Desa Adat mencari akar masalah dan memberikan solusi agar nantinya tidak ada anak-anak yang putus sekolah di Desa Adat Pacung. Kami kembangkan dari segi anak muda dulu, dari sekesebunan, Bu. Sekesebunan yang kita kembangkan ya berupa sekegong anak-anak dan sekegong para dewasa. Setelah itu ada tari rejang, yang salah satunya kami beri nama Rejang Keraman. Kenapa Rejang Keraman? Karena itu kerama adat kami yang semua berpartisipasi dan semua ikut menari rejang. Kami buat 4 kelompok tari rejang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang jumlahnya kurang lebih 300 orang. Itu jumlah daripada penari rejang kami. Kalau pentas, dimanapun pentas itu bergilir. Karena jumlahnya juga sangat banyak sekali. Satu kelompok itu berjumlah 75 orang. Ya, itu. Dari segi pawongan anak muda sekarang, anak-anak muda, yang kami bangun pertama itu adalah dari segi pendidikan. Biar tidak ada anak-anak muda itu yang putus sekolah karena gara-gara tidak bisa bayar. Terus caranya bagaimana? Otomatis kami membangkitkan orang tuanya dulu, mensosialisasikan program-program pemerintah tentang PKH, tentang beasiswa lainnya, biar orang tuanya itu tertarik untuk menyekolahkan anaknya. Setelah anak-anaknya itu tamat sekolah, kita berusaha menyalurkan sesuai dengan bakatnya. Ada yang bekerja di restoran, ada yang bekerja di hotel, dan ada juga anak-anak kita yang kerja petani, ya, membangun lewat pertanian. Ya. Terus dengan cara apa? Kita panggilkan petugas lapangan pertanian, dikasih pengarahan oleh pihak-pihak yang terkait. Kalau dulu orang tua kami di sini hanya satu bisanya, hanya nanam kul, buncis maupun yang lain. Tapi sekarang tidak, sudah mengembang ke arah yang modern. Seperti misalnya tanaman bunga gumitir maupun yang lainnya, termasuk juga tanaman-tanaman yang masih diminati oleh hotel-hotel itu. Pertaniannya pasti sudah ada. Kalau dulu di sini itu ditanam padi tahunan istilahnya. Padi tahunan yang hasilnya itu 1 tahun 2 kali. Tapi sekarang dirubah dengan sistem pemerintah yang terbaru, yaitu dengan padi yang 4 bulan sudah panen. Berarti itu kan sudah ada peningkatan tentang perekonomian, tentang penghasilan mereka per kapita. Potensi desa kita ini sangat bagus sekali. Kami berencana ke depan ini akan membangun trekking sesuai dengan perkembangan zaman. Karena di sini adalah pariwisata yang sangat dahsyat sekali. Kami mencoba akan membangun trekking karena kebetulan kemarin ini dari pemerintah pusat ada berupa bantuan tentang irigasi. Di pinggir irigasi itu sudah
ada badan jalan. Disinilah kami akan buat trekking bekerja sama dengan satu desa ke desa yang lain. Karena di sini arus pariwisata sangat dahsyat sekali, arus Bedugul, ya terutama ini ada Ulun Danunya. Dari Ulun Danu Bedugul, ya harapan ke depan, ya kalau dari pemerintah, mohonlah pemerintah nanti ikut andil ke kita, itu memberikan bantuan kepada kita, karena trekking yang namanya trekking itu jelas harus ada jalannya. Ya ini jalannya harus dibangun. Gimana caranya pemerintah mensubsidilah ke kita, ke warga, agar jalan itu layak untuk dilalui. Dalam implementasi Trihita Karana, baik Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan berjalan selaras. Khusus pada bidang Pawongan, desa adat membentuk sekerejang yang melibatkan seluruh anggota PKK. Seke ini dinamakan Rejang Kraman karena semua krama adat khususnya para perempuan berpartisipasi menari. Ada 4 kelompok tari rejang yang jumlah keseluruhannya 300 orang. Untuk pentas, setiap kelompok dipentaskan bergilir. Satu kelompok berjumlah 75 orang. Selain itu, diadakan juga pembinaan terhadap sekesebunan, sekegong anak-anak dan sekegong dewasa, serta pembinaan seketeruna. Terkait potensi desa, ke depan desa adat berencana membuat jalur trekking sesuai perkembangan zaman karena didukung dengan arus pariwisata di Baturiti yang sangat bagus serta alam yang asri. Selain itu, dari pemerintah pusat memberikan bantuan irigasi sehingga pembuatan jalur trekking ini dapat terlaksana dengan baik. Apalagi di pinggir irigasi sudah ada jalan setapak yang dapat digunakan sebagai jalur trekking. Jalurnya akan keliling desa Pacung serta bekerja sama dengan desa lain seperti desa Gunung Kangin sebagai desa terdekat. Selain itu, dalam mendukung pengembangan potensi desa, masyarakat juga membantu dalam penyediaan jasa pariwisata seperti penginapan, villa, dan restoran dengan harga yang terjangkau. Harapannya, pemerintah ikut andil dalam memberikan bantuan dalam pengembangan potensi desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sukma dan Juliana melaporkan.